Aku lihat kamu sudah kehilangan anak, masih mau pakai apa untuk bersaing denganku? Kakak, ambulans, kakak, tolong panggil ambulans, kak. Kamu tidak boleh masuk. Dokter, bagaimana kondisi kakakku? Dia kehilangan banyak darah. Sayangnya, bayi dalam kandungan mungkin tidak bisa diselamatkan. Sekarang keluarga perlu segera menandatangani persetujuan operasi. Apakah kamu keluarganya? Aku adiknya. Tapi aku tidak bisa memutuskan soal bayi ini. Aku akan telepon kakak iparku. Kakak ipar, kakak sekarang di rumah sakit. Sheng Mian ini lagi cari-cari alasan apa supaya tidak cerai? Aku tidak bohong, Kak. Kakak benar-benar dalam keadaan kritis. Dari tadi dia terus memanggil namamu. Dia sangat mencintaimu, tolong jangan cerai dengannya, ya? Sudah. Jangan main sandiwara lagi denganku. Aku dan Sheng Mian tidak ada urusan lain selain cerai. Kakak iparku sibuk, tidak bisa datang. Ini gimana? Apa yang lebih penting dari istri yang mau operasi? Kak, kamu akhirnya sadar, ada yang tidak enak. Anak. Apakah anakku masih ada? Sayangnya, anak mungkin tidak bisa diselamatkan. Saat itu situasinya darurat, aku sudah telepon kakak ipar. Jadi agak terlambat sedikit, Kak. Sudah, kamu pulang saja. Aku pulang dulu, siapkan perlengkapan rawat inap. Aku sengaja membuat kesalahpahaman antara kalian semakin dalam. Sheng Mian, keluar. Sheng Mian. Kamu Sheng Mian? Aku Sheng Wei Yuan. Sheng Mian, keluar. Lari tidak menyelesaikan masalah. Hari ini kita bicara jelas, mau cerai atau tidak? Sheng Mian, keluar. Sheng Mian, keluar. Kakak ipar, waktu itu kakak sakit parah. Harus tanda tangan di rumah sakit pun kamu tidak datang. Sekarang dia masih terbaring di rumah sakit. Kamu harus sekarang juga bicara soal cerai. Sheng Mian hidup atau mati? Apa urusannya denganku? Agar tidak cerai denganku. Dia benar-benar mencoba segala cara. Karena kalian sembunyikan dia dan tidak mau ketemu aku. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak ekstrim. Waktu sidang tinggal 5 menit lagi. Jika terdakwa Sheng Mian tidak datang tepat waktu, akan dianggap tidak hadir.
Pani. Terdakwa Sheng Mian telah hadir. Persiapan sidang. Pani. Kamu adalah Sheng Mian. Ya. Hakim, silakan mulai sidang kapan saja. Yang mulia, jangan mulai sidang dulu. Selama 3 tahun menikah, penggugat sudah membuktikan. Mohon hakim memutuskan kami bercerai. Bukan begitu. Hakim, saya ingin menarik gugatan, pernikahan ini tidak jadi bercerai. Karena penggugat mengajukan permohonan penarikan gugatan secara lisan. Sidang ditunda sementara. Kalau kamu memang ingin bercerai, jangan buang-buang waktu kita. Kalau saja aku tahu kamu adalah Sheng Mian. Fuyan Cheng, Kalau kamu sedikit saja peduli pada Sheng Mian, tidak akan baru sekarang tahu identitasku. Sheng Mian. Dengarkan aku. 3 tahun lalu, kakek menyuruhku menikahi wanita asing. Aku pikir kakek dimanipulasi. Ketidakpedulianku padamu hanyalah bentuk perlawanan terhadap pernikahan tidak setara ini. Sheng Mian, Jangan sentuh aku. kita bahkan belum pernah bertemu. Kamu sudah mencapku sebagai wanita matre. 3 tahun, aku istri Fu hanya nama. Sudah jadi bahan tertawaan orang. aku. Semua salahku, aku tidak tahu harus berkata apa. Sekarang baru kamu bisa memaafkanku.
Tapi kita masih punya anak. Anak. Dengan apa kamu berhak menyebut anak? Bukankah kamu pernah bilang, anak keluarga Fu tidak akan mengalir darah keluarga Sheng seperti yang kamu inginkan? Kita juga tidak mungkin lagi. Maaf, kalau saat itu aku bisa sampai rumah sakit untuk menandatangani anak kita. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kamu adalah Sheng Mian. Apa kamu lupa, sejak pertemuan pertama kita, kamu sudah menelepon bilang ingin bercerai. 3 tahun ini, kamu tidak menyembunyikan kebencianmu pada Sheng Mian. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Sudahlah, Sheng Mian adalah. Aku benar-benar brengsek. Aku menyesal padamu, aku memberimu pernikahan. Tapi aku tidak pernah mencoba memahami dirimu. Kamu tidak menyadari, aku menyesal. Sepanjang hidupku, Fuyan Cheng. Aku hanya bersalah padamu, aku berhutang banyak padamu. Fuyan Cheng. Kita cerai saja. Fuyan Cheng. Kita cerai saja. Mulai sekarang kita berpisah jalan. Jangan, Sheng Mian, aku tidak bisa bercerai denganmu. Berikan aku kesempatan lagi, oke? Kita mulai lagi, ya? Aku mohon. Kita sudah selesai. Bu, ini hadiah yang sengaja kubelikan untuk ibu hari ini. Lihat suka atau tidak, maaf merepotkan ibu. Nanti aku pasti akan bersama Yan Cheng. Merawat ibu dengan baik, Chu King. Kamu dan Yan Cheng. Apa ada masalah akhir-akhir ini? Tidak, kami baik-baik saja. Apa Yan Cheng bilang sesuatu? Yan Cheng ini entah kenapa. Dulu sangat membenci Sheng Mian. Setiap hari minta cerai, tapi beberapa hari lalu bilang padaku, dia tidak akan pernah meninggalkan Sheng Mian. Begitu kutanya lebih lanjut, dia langsung marah. Sheng Mian ITU selalu pakai cara-cara yang tidak terpuji. Bukan sekali 2 kali. Pasti sering memanas-manasi hubungan ibu dan Yan Cheng. Sangga tidak bermoral. Bu, aku datang hari ini untuk memberitahu ibu sesuatu. Ada APA? Aku. Kamu hamil anak Yan Cheng. Sekarang, asalkan nenek tua ini Bisa membuat Fuyan Cheng dan Sheng Mian bercerai. aku tidak percaya aku tidak bisa hamil anak Fuyan Cheng. Bisa tidak ibu jangan bilang dulu ke Yan Cheng? Aku ingin cari waktu yang tepat, beritahu dia sendiri. Baik, baik. Tapi Sheng Mian terus menunda-nunda perceraian dengan Yan Cheng. Aku khawatir perutku semakin besar hari demi hari.
Tenang, serahkan pada ibu. Hari ini memanggilmu untuk memberitahumu. Xiao Chuqing sudah mengandung anak keluarga Fukita. Kalau kamu tahu diri, Segera bercerai dengan Fuyan Cheng dengan ikhlas. Anda yakin sekali anak itu adalah milik keluarga Fu? tentu saja, malam pesta dansa keluarga Fu itu. Yan Chung bersama Chu Qing. Dihitung dari tanggal, pasti hamilnya malam itu. Kalau bukan karena kamu mempertahankan Fuyan Cheng. Aku sudah lama membawa Chu Qing masuk ke rumah ini. Selamat ya, sebentar lagi Anda akan punya cucu. Tenang saja. Asalkan anak Anda mau bercerai, aku tidak akan mengganggu lagi. Lebih baik kamu menepati janjimu, jangan main-main lagi. Fanny, rekaman CCTV hari kamu mengalami masalah itu. Sudah aku minta orang untuk mengambilnya. Xiao Chu Qing. Aku sebentar lagi akan menjadi nyonya rumah di sini. Kenapa kamu datang? Aku desainer villa ini, kenapa aku tidak boleh datang? Sekarang anakmu dan Yan Cheng sudah tidak ada lagi. Kartu truf terbesarmu juga sudah hilang. Apakah kamu Fanny atau Sheng Mian? Kedepannya jangan dekati Yan Cheng lagi. Sepertinya kamu sudah tahu siapa aku. Pria itu sudah lama tidak aku inginkan. Tapi kamu membunuh anaknya. Kira-kira dia akan membiarkanmu? Hanya seorang anak. Biar aku beritahu. Di perutku juga ada anak Yan Cheng. Wanita hamil memang daya ingatnya buruk. Sampai ayah anaknya saja bisa keliru. Apa yang kamu omongkan? Malam pesta keluarga Fu itu, kamu dan pelayan itu. Jangan-jangan kamu sudah lupa? Tapi sekarang teknologi sudah maju. Saat hamil pun bisa tes DNA. Aku tidak hamil. Tidak. Bu, Anda sudah dengarkan? Xiao Chu Cheng, malam di hotel itu. Kamu bersama siapa? Bu, dengarkan penjelasanku. Aku. Hal seperti ini berani kamu bohongi aku? Aku beritahu kamu, Seumur hidup. jangan harap bisa menikah masuk keluarga Fu kita. Dasar wanita licik. Berani-beraninya menjebak aku. Xiao Chuqing, kamu sudah keterlaluan. Kamu berkali-kali merancang jebakan untuk Sheng Mian. Dulu pesta dansa, sekarang kau bikin dia keguguran. Kok bisa sih kamu jahat banget? Yan Cheng, kamu nggak mau cerai sama dia? Aku lakukan ini semua buat bantu kamu. Siapa bilang aku mau cerai sama dia? Fu Yan Cheng seumur hidup nggak akan ninggalin dia. Yan Cheng, dia pakai identitas Fanny buat merayu kamu. Sembunyiin kalau dia itu istri kamu. Jangan lagi dibohongi sama dia. Kapan kamu tahu aku ini Sheng Mian? Pa Car launching Fu Group. Sheng Bayuan datengin aku. Sombong bilang kalau kamu hamil. Bilang aku selingkuh yang merayu kakak iparnya. Bukannya Samuel ini perintah kamu? Oh ternyata dia. Jadi pas hari keguguran. Sheng Weiyuan sengaja salah nelpon. Biar aku dengar. Yan Cheng, cewek-cewek keluarga Sheng nggak ada yang baik. Cuma aku yang beneran sayang kamu. Udah. Xiao Chuqing. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Yan Cheng. Sheng Mian, aku kangen banget sama kamu. Beberapa hari ini biar kamu bisa istirahat. Aku tahan diri buat gak nyari kamu. Tiap kali aku nutup mata. Yang ada di pikiran cuma kamu. Jangan kira aku bakal berterima kasih cuma karena kamu bantu aku barusan. Dulu kamu tega blokir bisnis keluarga Sheng. Bikin ayahku sakit terus nggak sembuh-sembuh. Sejak ayahku meninggal, aku udah putus asa sama kamu. Ketemu kamu lagi. Cuma biar kamu mau cerai sama aku. Sekarang anaknya juga udah nggak ada. Kita juga udah nggak mungkin lagi. Fu Yan Cheng gak pernah suka sama siapa-siapa. Kamu yang pertama.
Aku salah, kamu bisa marahin aku, pukul aku juga gak apa-apa. Asal kamu seneng, jangan ninggalin aku. Selama kita masih bersama. Anak bisa ada lagi. Gimana bisa? Beneran? Pak Fu. Aku salah, jangan gini, aku mohon. Bukannya Pak Fu suka ginian? Bukankah ini cuma soal cinta antara pria dan wanita? Bukankah hubungan kita juga berawal seperti ini? Kondisi tubuhmu masih dalam pemulihan. Jangan terlalu emosional. Kalau begitu, lepaskan aku. Kakak, kamu benar-benar tidak mau memaafkan kakak ipar? Menurutmu, haruskah aku memaafkannya? Ini kan urusan kalian berdua sebagai suami istri. Sebagai orang luar, aku tidak pantas banyak berkomentar. Tapi, Kak, apapun keputusanmu. Wei Yuan. Aku senang memiliki adik sepertimu. Sungguh menyenangkan. Sheng Mian. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku? Ada perlu apa? Sheng Mian, aku merindukanmu. Kamu mabuk. Kakak, malam ini jangan pulang, ya? Sudah lama kita tidak menghabiskan waktu bersama sebagai saudara. Aku sangat merindukan masa lalu saat kita berdua berselimut bersama. Dan mengobrol berdua. Baiklah. Kalau begitu, malam ini aku tidak pulang. Aku ingin bertemu denganmu. Boleh aku menemuimu sekarang? Baik. Yan Cheng, Sheng Mian.
Kamu sudah memaafkanku, kan? Yan Cheng. Mari kita mulai lagi, ya? Kita masih bisa memiliki anak lagi. Sheng Wei Yuan. Kenapa kamu di sini? Yan Cheng, aku sudah lama menyukaimu. Aku juga putri keluarga Sheng. Apa yang bisa dilakukan Sheng Mian, aku juga bisa. Kenapa? Aku belum bercerai. Terburu-buru sekali ingin naik keranjang kakak iparmu. Dengar dulu, aku tidak tahu itu dia. Tidak usah dijelaskan, aku sudah tahu semuanya. Sheng Mian, rupanya kamu sengaja. Sayang. Mari kita mulai lagi, ya? Baik. Bukankah ini cuma soal seorang pria? Besok aku akan resmi menjadi presiden direktur grup Sheng. Pria seperti apa sih yang tidak bisa kudapatkan? Adik memang hebat ya. Sebentar lagi kami akan memanggilmu Presiden Sheng. Kalau begitu, semoga besok semuanya berjalan lancar untuk adik. Sheng Mian. Aku tahu ucapanmu tadi tentang memulai dari awal itu bohong belaka. Tapi aku tidak peduli. Aku rela menunggu sampai kau benar-benar memaafkanku. Kau sudah mabuk, istirahatlah. Aku pergi dulu. Sheng Mian. Aku pasti akan merebutmu kembali. Para pemegang saham, Presiden Sheng telah meninggal dunia. Kita semua sangat berduka, tapi perusahaan tidak boleh tanpa pemimpin. Apa yang sekarang ada ini? Adalah perjanjian pengalihan seluruh saham Sheng Zhong. Kepada Sheng Wei Yuan. Jadi jika tidak ada keberatan dari para pemegang saham, Sheng Wei Yuan akan mengambil alih posisi Presiden Direktur. Mohon perkenalan padaku. Sebagai putri Sheng Zhong, aku akan mewujudkan wasiat ayah dan berkontribusi untuk perkembangan grup Sheng. Tunggu sebentar. Adikku yang baik, rapat penting seperti ini. Kok tidak mengajak kakak? Sheng Mian, pantaskah kau duduk di sini? Jangan lupa, ayahmu tidak meninggalkan saham apapun untukmu. Kau juga tidak punya jabatan apapun di perusahaan. Jangan ikut campur dan mengganggu rapat kami. Koreksi, aku tidak ikut campur. Aku tidak seperti orang-orang yang suka main belakang. Ada jujur. Melalui pintu utama grup Sheng sampai ke sini. Selain itu, aku punya beberapa dokumen yang berisi bukti bahwa Bibisu dan pengacara Wang memalsukan wasiat ayahku. Silakan dilihat. Sheng Mian, hanya dengan beberapa lembar kertas ini, kau berani mengada-ada di sini. Kau pasti sudah gila ingin jadi presiden direktur. Jangan percaya omongannya. Bibisu, kebetulan sekali. Beberapa waktu lalu aku bertemu pengacara Wang. Dia menyuruhku menyampaikan bahwa dia merindukanmu sampai tidak bisa tidur. Sheng Mian, jangan asal bicara di sini. Aku dan Penggakro Wang tidak ada hubungan apa-apa. Semuanya, jangan percaya apa yang tertulis di sini. Ini adalah rekaman kamera rumah sakit. Saat ayahku sedang sakit parah. Di dalamnya ada rekaman Ibu Sulan dan pengacara Wang. Soal apakah mereka berdua bersih atau tidak. Biarkan semua orang yang menilai. Baru saja pingsan. Orang tua bangka ini ternyata meninggalkan semua hartanya. Untuk Sheng Mian si jalang kecil itu. Sepertinya kita harus segera bertindak. Tenang saja. Ada aku di sini. Setelah Sheng Zhong meninggal, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Para pemegang saham. Ini yang sudah dilegalisasi adalah perjanjian hibah harta. Yang sebenarnya dari almarhum Pak Sheng. Akulah pemegang saham terbesar di Sheng Group. Selanjutnya, aku akan menggantikan ayah untuk mengelola Sheng Group. Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan hal seperti ini dengan pengacara Wang? Ibu tidak merasa bersalah pada ayah? Anakku,
Ini salah ibu. Para pemegang saham, Sheng Wei Yuan dari awal sampai akhir. Tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan telah bekerja keras. Tolong jangan sampai dia terhambat karena aku. Kau pemegang saham terbesar lalu apa? Kau belum pernah bekerja sehari pun di Sheng Group. Kau sama sekali tidak familiar dengan bisnis perusahaan. Apakah para pemegang saham akan rela menyerahkan perusahaan padamu? Siapa bilang dia tidak familiar? Para pemegang saham, aku adalah investor Sheng Group. Presiden Direktur Fu Group, Fuyan Cheng. Meski Sheng Mian belum pernah bekerja di Sheng Group, tapi dua proposal pendanaan Sheng Group diselesaikan sendiri oleh Sheng Mian. Dan Sheng Mian telah menganalisis dengan sangat tepat arah perkembangan Sheng Group di masa depan. Jika bukan karena Sulan yang menyalahgunakan dana perusahaan, Sheng Group tidak akan sampai seperti ini. Aku yakin, kalian semua yang hadir adalah orang-orang pintar, sehingga bisa menjadi pemegang saham Sheng Group. Jika kalian hanya ikut-ikutan dan tidak yakin menyerahkan perusahaan pada Sheng Mian, maka aku sarankan kalian langsung mengundurkan diri. Aku akan segera membeli saham kalian yang mengundurkan diri. Menurut aturan perusahaan, Jika dalam waktu itu tidak bisa meningkatkan kinerja perusahaan lebih dari 20%, maka akan diberhentikan. Tidak masalah. Aku akan membuatmu kalah dengan hati yang lega. Dalam 1 bulan jika kinerja tidak tercapai, saya mengundurkan diri karena merasa bersalah. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah datang membantuku hari ini. Bisakah kau memberi kesempatan pada pendukungmu? Malam ini aku terakhir makan. Aku punya banyak unek-unek yang ingin kusampaikan padamu. Di sebelah ada klinik psikologi. Kalau aku punya unek-unek, bisa disampaikan di sana. Aku baru saja mengambil alih Sheng Group. Sangat sibuk. Pak Sheng, ini resume calon manajer profesional. Terima kasih. Kau sedang mencari manajer profesional? Butuh bantuanku? Tidak perlu. Pak Sheng, saya datang untuk interview. Wen Zhao. Kamu kenapa datang? Sheng Mian, lama tidak berjumpa. Setelah sekian tahun, kamu masih sama persis seperti dulu. Ini siapa? Ini Direktur Fu dari Grup Fu. Fuyan Cheng. Juga suami Sheng Mian. Hello Pak Fu. Saya teman sekampus Sheng Mian. Juga mantan pacar pertamanya. Aku memanggilmu kembali karena ada sesuatu. Silakan bicara, Pak Fu. Sheng Mian akan segera mengambil alih Sheng Group. Sangat membutuhkan seorang manajer profesional yang berpengalaman. Bisnis luar negeri Grup Fu selalu kamu yang kelola. Aku juga tahu itu. Jadi aku harap kamu bisa datang membantu Sheng Mian. Pak Fu, Anda tahu hubunganku dengan Sheng Mian. Anda tidak takut? Sheng Mian akan segera bercerai dengan Fuyan Cheng. Tapi aku percaya pada penilaianku. Dua anak ini ditakdirkan untuk tidak terpisahkan. Bagaimana kamu menangani hubungan dengan Mian Mian? Itu urusan kalian anak muda, aku tidak akan ikut campur. Saya mengerti maksud Anda. Apakah saya masih perlu hadir di rapat grup siang nanti? Lagi pula sudah bertahun-tahun. Tidak pernah bertemu dengan Pak Fu muda. Tidak perlu, kamu datang saja membantu Mian Mian. Masih takut tidak bertemu Fuyan Cheng? Benar juga. Bagaimana? Sudah terbiasa di Sheng Group? Lumayan.
Terima kasih Wen Zhao. Aku tahu kamu di luar negeri. Hanya melayani perusahaan dengan valuasi miliaran. Kali ini kamu rela turun gaji untuk membantuku. Aku akan ingat kebaikanmu ini. Nanti saat perusahaan sudah membaik, aku pasti akan mengganti kerugianmu dalam hal gaji. Sheng Mian, aku membantumu bukan karena uang. Dulu kalau bukan karena aku bersikeras pergi ke luar negeri. Kita berdua tidak akan putus. Sebenarnya selama ini, aku di luar negeri selalu teringat padamu. Aku tahu kamu akan bercerai. Sheng Mian, aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Lepaskan tangannya. Aku tahu kamu akan bercerai. Sheng Mian, aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Lepaskan tangannya. Tuan Wen, tidak pantas memegang tangan seorang wanita yang sudah menikah seperti ini. Kamu kesini untuk apa? Tuan Wen sudah membantu istriku sebesar ini. Sebagai suaminya, aku harus berterima kasih secara langsung. Halo, 3 kopi. Sheng Mian tidak pernah minum kopi. Selera orang bisa berubah. Kalian bicara dulu. Aku ke toilet dulu. Lupakan Sheng Mian, dia istriku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalian hanya memiliki pernikahan yang salah untuk sementara waktu. Dari awal dia tidak seharusnya menikahimu, sekarang aku kembali. Aku akan membawanya kembali ke jalan yang benar. Jangan bermimpi, Sheng Mian hanya mencintaiku. Kalau Fu Zong begitu percaya diri, tidak akan ada di sini sekarang. Bagaimana pembicaraan kalian berdua? Aku dan Tuan Wen langsung akrab. Kita harus minum bersama. Tidak perlu. Wen Zhao biasanya tidak suka minum. Tuan Wen tidak bisa minum? Kalau Fu Zong sangat ingin minum, aku akan temani. Baik Fu Zong. Sheng Mian, pulang denganku. Jangan harap. Sekarang bahkan kakek tidak mengizinkanku masuk rumah. Dia marah karena aku menyakiti hatimu. Dia sekarang bahkan tidak mau makan. Kalau kamu tidak peduli padaku, setidaknya pedulilah pada kakek. Aku hanya berpikir, nanti kita video call dengan kakek dari tempatku, pura-pura berbaikan. Kalau di sini video call juga bisa. Kakek sangat pintar. Kalau kamu tidak ke tempatku, dia tidak akan percaya. Kakek sudah seharian tidak makan. Baiklah, setelah video call aku langsung pergi. Tidak masalah. Mian Mian, apakah kamu hanya ingin membahagiakan kakek? Dan pura-pura memaafkan Yan Cheng? Tidak mungkin, Kek. Aku sudah lama memaafkannya. Kakek, kami benar-benar sudah berbaikan. Ada APA? Tidak apa-apa, Kek. Di rumah ada kucing. Sedang main-main denganku. Pergi sana. Baiklah, nanti aku akan datang untuk makan.
Mian, kapan kamu ada waktu? Bawa Yan Cheng. Kunjungi kakek bersama. Baik, Kek. Kami tutup telepon dulu. Dada. Aku pergi. Bagaimana? Setelah melukai kakiku, kamu mau kabur? Aku tidak keberatan benar-benar mematahkan kakimu. Boleh saja. Kalau kakiku patah, yang susah bukan aku. Jangan main-main. Tadi kita sudah sepakat. Setelah video call dengan kakek, aku pergi. Apa? Aku mabuk, kepala sangat pusing. Lupa semuanya. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kok asam sekali? Bukannya kamu mabuk? Minum cuka biar tidak mabuk. Sekarang ingat apa yang kamu katakan tadi? Cheng Mian, jangan pergi. Bagaimana kalau kakek tiba-tiba menelepon untuk video call? Jangan bawa-bawa kakek. Kakek tidak akan segitu isengnya. Cheng Mian, mengingat aku membantumu di rapat pemegang saham. Tinggallah bersamaku semalam. Baiklah, tapi ingat. Aku tidur di kamar, kamu di ruang tamu. Setelah malam ini, kita tidak saling berhutang. Aku melihat fotomu 3 tahun lalu saat menyelamatkan kakek. Andai saja kita sudah bertemu sejak saat itu. Fuyang Cheng, tidak ada yang akan menunggumu selamanya. Kita tidak bisa kembali. Lalu, apakah Wen Zhao bisa kembali? Wen Zhao adalah teman yang sangat penting bagiku. Aku peduli Wen Zhao atau Wang Zhao. Li Zhao, San Zhao, You Zhao. Aku akan mengejarmu kembali. Baik, kalau begitu Pak Zhao, sampai nanti malam. Baru saja menerima pesanan dari klien besar luar negeri. Target kinerja kita bisa terpenuhi. Aku akan mengunjungi pabrik mereka malam ini. Kabar yang sangat baik. Tapi aku harus pergi ke pameran itu malam ini. Jadi tidak bisa bersamamu. Tidak apa-apa, aku pergi sendiri. Kalau begitu hati-hati di jalan. Baik, jangan khawatir. Halo. Xiao Yang. Cheng Mian. Lama tidak bertemu. Kau telah menyakiti kakakku sedemikian rupa. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kamu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, silakan coba lagi nanti. Halo, Cheng Mian bersamamu? Dia pergi menemui klien malam ini. Klien dari perusahaan apa? Perusahaan luar negeri, afiliasi dalam negerinya bernama Xiao Yang. Sial, cepat kirimkan alamatnya padaku. Lepaskan aku. Minuman yang belum habis waktu itu. Hari ini kita minum. Kalau kau bisa membuatku senang hari ini, mungkin.
Aku bisa membuatmu sedikit lebih menderita. Xiao Yang. Kau melukaiku hari ini. Hati-hati, Fu Yancheng akan membuatmu lebih menderita dari mati. Yang Chaidak Mania, aka Chaidak Takut Langit. Fu Yancheng sudah tidak punya hati. Memutus semua jalan mundur keluarga Xiao. Aku ingin melihat, kalau hari ini aku menyentuh istrinya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Bisa bertarung? Hari ini terima kasih untuk kalian. Kalau bukan karena kalian datang tepat waktu, benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiao Yang hari ini tidak berhasil. Kemungkinan besar akan mengganggumu lagi. Sheng Mian, bagaimana kalau kamu tinggal di tempatku saja? Wen Hao, kamu kenapa? Tidak enak badan? Agak tidak enak badan. Dadaku sesak, sulit bernapas. Kamu kenapa lagi? Kepalaku tadi terbentur, sekarang sakit lagi. Apa ini efek sampingnya? Sekarang dadaku sesak, napasku pendek, sulit bernapas. Aku merasa tidak enak. Dadaku sangat sakit. Tanganku tidak bisa digerakkan. Apa patah? Kok kakiku tidak terasa? Apa aku lumpuh? Apa aku akan lumpuh separuh badan? Hasil röntgen kalian sudah keluar, tidak ada masalah. Hanya luka luar, oles obat saja sudah sembuh. ITU Sheng Mian. Sudah malam, aku antar kamu pulang ya. Baik. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sudah larut. Kamu juga cepat pulang ya. Baik, aku lihat kamu masuk dulu. Dadah. Selamat datang pulang. Kamu masuk bagaimana? Kita sudah suami istri yang sah. Tentu saja aku masuk dengan cara yang sah. Jangan tanya bagaimana aku masuk, kamu belum makan semalaman. Cepat, cicipi. Ini semua kamu yang masak? Coba cicipi. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, tadi tidak sengaja terpotong saat masak untukmu. Kok tidak hati-hati? Kalau tidak salah ingat, ini harusnya sultan bambu dari MAKG, yang ini ayam rebus dari Wang Tiangge, ini daging rebus pedas dari Taiji. Yang ini juga sepertinya pernah kumakan. Boleh tanya, mana yang masakan Fuzong? Sheng Mian. Aku hanya ingin kamu pulang bisa makan makanan hangat. Jadi aku pesan hidangan andalan dari setiap restoran favoritmu. Lalu tanganmu kenapa? Aku memang masak untukmu, lalu memotong buah. Buahnya masih di kulkas. Lukanya? Aku pria dewasa,
Luka kecil cepat sembuh. Kasih. Apa? Kunci cadangan rumahku. Kalau aku tidak mau memberi? Kalau begitu aku akan pindah. Jangan berakting lagi. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Dokter juga bisa salah diagnosa. Lagi pula aku belum melakukan banyak pemeriksaan. Bisa saja ada masalah di mana-mana. Sekarang dadaku sakit, jantungku sakit, napas juga susah. Jantung tidak nyaman, mungkin karena terlalu banyak akal. Aktingmu juga tidak bagus, coba latihan lagi. Dokter sudah bilang kamu baik-baik saja, hanya luka ringan. Anggap aku bodoh? Bukankah aku sudah bilang? Banyak pemeriksaan yang belum aku lakukan. Sejak dulu, mana ada pria yang di depan saingannya. Mengaku dirinya tidak mampu di mana-mana. Pria hanya di depan wanita yang dicintainya. Baru akan melepas topeng. Baiklah. Kalau begitu aku telepon Kichen. Suruh dia bawa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Tidak usah, aku tidur di kamarmu sebentar saja sudah sembuh. Fuyan Cheng, kembali sini. Fuyan Cheng, kamu masuk kamarku untuk apa? Sheng Mian. Tempat tidurmu sangat nyaman. Aku merasa sekarang tidak sakit di mana-mana. Bangun. Jangan pura-pura sakit. Bangun. Siapa bilang aku pura-pura sakit? Sakit rindu juga termasuk sakit. Aromamu adalah obat mujarabku. Kalau suka, cium saja lebih banyak. Aku sudah memberitahu klien besar di dalam dan luar negeri. Target penjualan pasti tidak masalah. Ada API, memikirkan apa? Ayah selalu punya keinginan, yaitu mengembangkan kain anak yang ramah lingkungan. Bernapas dan tahan air. Tapi keinginan ini belum terwujud. Bisakah kita? Sheng Mian, tugas kita sekarang. Sekarang bukan waktunya mengalokasikan tenaga dan keuangan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan. Mengerti. Sheng Mian, tenang saja. Aku akan segera membantumu mencapai target untuk hal lainnya. Setelah kamu stabil di posisi direktur Sheng ini, kita perlahan-lahan menyelesaikannya. Baik. Kalau begitu aku sibuk dulu. Mian, kamu bertengkar dengan Yan Cheng. Beberapa hari lalu dia pulang mengambil paspor lalu pergi, ketika ditanya mau kemana. Dia tidak mau bilang, aku minta maskapai penerbangan mengecek. Dia akan terbang ke Eropa sebentar lagi, berkeliling dunia senaknya. Apa ada masalah? Beberapa hari lalu saat video call, kita masih baik-baik saja. Kakek. Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Dia mungkin ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Oh begitu, yang penting kalian baik-baik saja. Baik. Entah Fuyan Cheng sedang apa akhir-akhir ini. Untuk apa aku memikirkannya? Bukankah yang selalu kuinginkan adalah memutuskan hubungan dengannya? Sekarang akhirnya tercapai, seharusnya aku senang. Perusahaan Messier telah mengembangkan bahan baru 3 dalam 1 yang ramah lingkungan, tahan air, dan bernapas. Dan mematengkannya. Apakah kamu merindukanku? Kamu.
Apakah ini yang kamu inginkan? Bagaimana kamu tahu aku menginginkan bahan ini? Asal aku mau, tidak ada yang tidak aku ketahui. Untuk bahan ini, aku cukup menderita. Coba lihat, benar kan? Kamu belum bilang apakah merindukanku atau tidak. Rindu. Sampai lupa kamu siapa. Sepertinya saatnya mengulang kenangan lama. Membuatmu mengingat semuanya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kebetulan bisa melakukan napas buatan. Jangan main-main, besok aku ada rapat penting. Aku harus sibuk dulu. Walau CEO Sheng baru menjabat setengah bulan lebih. Percaya di bawah kepemimpinan CEO Sheng, kita akan mencapai puncak baru. Kalau begitu tolong CEO Sheng jelaskan. Mengapa pesanan kita melebihi target tapi tingkat bunga tahunan menyusut drastis? Aku menggunakan sebagian dana untuk membeli bahan paten perusahaan Nichie Air, memenuhi keinginan ayah. Membeli paten? Kamu tahu berapa harga satu paten? Ini bukan perusahaanmu sendiri. Jangan korbankan kepentingan pemegang saham. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Saat ini Sheng Mian masih memegang kendali. Menurutku, masa percobaan Sheng Mian sudah bisa diakhiri lebih awal. Siapa yang berani? Jangan jadikan kepentingan pemegang saham sebagai taruhan untukmu sendiri. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Saat ini, Sheng masih di bawah kendali Sheng Mian. Menurutku, masa percobaan Sheng Mian sudah bisa diakhiri lebih awal. Siapa yang berani? Paten perusahaan Nichie Air sudah aku beli sepenuhnya. Aku juga akan menyerahkannya tanpa syarat kepada Sheng. Sheng Mian, lakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan tenang. Aku ada di belakangmu. Kenapa kemarin malam tidak memberitahuku? Kamu membeli paten yang dikembangkan Nichie Air. Siapa yang menyuruhmu tidak jujur padaku semalam? Jujur tentang apa? Aku tanya kamu. Apa kamu merindukanku saat aku tidak ada? Tidak. Benar-benar tidak. Kalau kamu bilang tidak, artinya iya. Kamu terbang setengah bumi hanya untuk membeli paten ini. Peduli banget sama aku, sampai tahu jadwalku. Siapa yang peduli? Kakek yang memberitahuku. Tapi memang membuatku lelah. Setelah Pak Mi pergi, paten jatuh ke tangan anak keduanya. Anak keduanya terkenal sebagai playboy. Aku mengejarnya dari New York ke London, menemani dia memberi makan merpati. Bukan naik kuda ya balap mobil, bukan terjun payung yang ngecelup. Satu putaran ini benar-benar membuatku lelah. Tanganku terluka saat aku berkuda dengannya. Ini parah? Parah atau tidak tergantung bagaimana kamu menanganinya. Kalau kamu memberiku ciuman, itu bisa meredakan sakit. Kalau kamu bermalam denganku, itu bisa menyembuhkan. Kamu sering cedera, kurasa tubuhmu lemah. Cocok untuk istirahat. Berani bilang aku lemah? Sekarang aku buktikan padamu.
Bocah nakal, pergi diam-diam tanpa pamit. Masih ada aku, kakekmu, di matamu tidak? Setelah jam kerja malam ini, Sheng, bisa temani aku menjenguk kakek? Boleh. Kakek, aku dan Mian-Mian datang menjengukmu. Kamu tertawa apa sampai senang sekali? Kalian datang tepat waktu. Wen Zhao ini sedang bercerita tentang kisah lucu Mian-Mian saat kuliah. Sedang bercerita tentang kencan pertama di ruang misteri. Lalu bagaimana? Mian-Mian tidak sengaja kakinya tersangkut di pagar. Wen Zhao menginjak-injak sekelompok hantu kecil. Pahlawan menyelamatkan gadis. Aku tidak ingat, kakek. Masih ada lagi? Aku ingin mendengar cerita lucu masa lalu istriku. Ada. Bagaimanapun juga, masa muda bisa mengalahkan waktu yang panjang. Masa-masa yang khusus hanya untukku dan dia. Tidak ada yang bisa menggantikan, kan, Sheng Mian? Oh ya, Sheng Mian. Malam ini beberapa teman ingin berkumpul. Kamu mau ikut? Malam ini istriku tidak akan pergi kemana-mana. Dia bukan milikmu. Kamu tidak berhak membatasi kebebasannya. Hari ini aku datang untuk menemani kakek. Aku tidak akan pergi. Kakek. Mereka terlalu berisik. Aku ajak kakek jalan-jalan di halaman saja. Baik, jalan. Jalan. Malam ini istriku tidak akan pergi kemana-mana. Kakek. Sebenarnya aku selalu punya pertanyaan untukmu. Dulu ketika kakek datang ke rumah kami untuk membicarakan pernikahan, Bibi Su sangat merekomendasikan Sheng Wei Yuan. Kenapa kakek memilih aku? NAK, Anthera orang itu ada yang namanya jodoh. Saat kau menyelamatkanku, tanpa memikirkan diri sendiri. Jodohmu dengan keluarga Fu sudah ditakdirkan, hanya kamu. Tidak bisa diganti siapapun. Itu hanya hal kecil. Kakek paling ahli melihat hal besar dari hal kecil. Kau tidak sadar? Yan Cheng, karena kau jadi lebih sering tersenyum. Dan lebih berperasaan. Kakek. Kakek tahu Wen Zhao adalah cinta pertama Sheng Mian. Kakek masih memanggilnya. Siapa cucu kandung kakek sebenarnya? Hanya karena Wen Zhao kau sudah takut? Hubunganmu dengan Mian-Mian begitu rapuh? Tidak juga. Begitu. Sekarang matanya hanya melihatku. Cicitku di masa depan. Akan seperti apa rupanya? Malam ini aku akan berusaha, kakek. Baik. Kamu benar-benar hebat. Kak Sao, semua datang karena menghormatimu. Tapi menunggu lama, kalian berdua tidak muncul juga. Saya juga orang sepak, mari kita bubar dulu. Sebenarnya kamu harus mengerti. Kita semua tidak bisa kembali. Kamu pikir siapa? Sheng Mian? Siang hari Fuyan Cheng jadi pusat perhatian. Sangat mengharukan saat ini. Dia pasti sedang berbaring di pelukan Fuyan Cheng. Berpelukan dan tidur. Kamu khusus pulang dari luar negeri. Hanya untuk bersembunyi di sini mana kau? Urusanku bukan urusanmu. Pergilah. Kamu tahu tidak, sejak aku melihatmu di kantor. Aku tahu, kita adalah orang yang sama. Sama-sama tidak bisa melupakan masa lalu. Jika aku bilang, ajak Sheng Mian kembali bersamamu. Apakah kamu mau? Bekerja sama denganku. Ini hasil latihanmu setengah hari? Latihan yang tidak sempurna ini justru mewakili diriku. Seperti Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Adam. Bagian yang hilang dari tubuhku. Harus kucari dari dirimu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa disebut pasangan yang cocok? Kenapa setelah pulang dari luar negeri jadi begitu norak? Semenjijikan itu?
Aku sengaja belajar dari orang asing. Bahkan lebih parah. Tapi, aku tidak ingin minum kopi. Aku ingin minum air soda yang segar. Segera datang. Sheng Mian, ada kiriman bahan baru. Ayo kita periksa bersama. Baik. Kamu tidak pergi? Kamu saja yang pergi. Ada urusan. Aku ambil dokumen. Panas sekali. Sebentar lagi kamu tidak akan merasa panas. Saat berita perceraian Sheng Mian tersebar, Sheng Group akan menjadi milikku. Kemarin aku tiba-tiba pusing. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Sheng Mian, aku dan Yan Sheng? Jika berita ini tersebar, nanti, dampaknya pada perusahaan kita akan sangat besar. Sepertinya, hanya aku yang bisa jadi direktur. Menurutku belum tentu. Sebentar lagi kamu alihkan perhatian Sheng Mian. Aku akan memberikan obat pada Fuyan Chen. Tunggu sampai obatnya mulai bekerja, lalu kamu ambil foto mesra kita. Apa maksudmu, Wen Zhao? Maksudku belum jelas? Oh ya, di kameraku. Tidak hanya ada foto kalian, tapi juga rekaman. Seluruh prosesmu memberi obat ke Fuyan Cheng. Sepertinya selalu ada orang yang berusaha mati-matian untuk merusak pernikahan kita. Sayangnya, mereka tidak akan pernah berhasil. Aku sudah mentransfer semua hartaku tanpa syarat kepada Sheng Mian. Tidak peduli bagaimana keadaan pernikahan kita di masa depan. Sheng Mian akan selalu bisa melindungi keluarga Sheng. Begitu aku memutuskan, aku tidak akan melepaskannya. Untuk orang lain, jangan harap bisa mengambil keuntungan dariku. Fuyan Cheng, kamu gila. Nyawaku saja bisa kuberikan untukmu. Apalagi harta benda ini. Besok aku akan mengumumkan semua ini ke media. Pinakat, pantas saja orang lain selalu mengalahkanmu. Kamu tidak akan pernah bisa bangkit seumur hidupmu. Terima kasih. Mulai hari ini, hentikan semua pekerjaan Sheng Wei Yuan. Kamu harus memikirkan baik-baik. Bagaimana melanjutkan hidupmu ke depan. Boleh juga. Aktingmu hampir menyamai aku. Jelas lebih baik darimu. Aktingku lebih buruk darinya? Sheng Wei Yuan mengajakku bekerja sama. Syaratnya?
Aku akan membantunya mendapatkan kembali Sheng. Dia membantuku merebut kembali Sheng Mian. Lalu kenapa kamu memberitahuku ini? Merebut kembalinya. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Aku memang menyukai Sheng Mian. Tapi aku ingin melakukannya dengan cara yang jujur. Tentu saja, Langkah Sheng Wei Yuan juga tidak boleh siap. kita bisa bekerja sama. Baik. Wen Zhao, jika kita tidak sama-sama menyukai Sheng Mian, mungkin kita bisa menjadi teman. Terlalu banyak pikiran. Wen Zhao, tentang rencana kuartal depan. Aku masih ada beberapa ide. Setelah hari ini, datang ke kantorku. Director Fu, ini adalah profil pelanggan yang akan diperkenalkan kepada Shang. Kita bicara sebentar. Oke, nanti malam aku tunggu. Sheng Mian hati-hati. Fuyan Cheng. Pak Fu, Fuyan Cheng. Pak Fu, kamu gimana? Rumah sakit. Nona Sheng, kamu tunggu di sini. Aku ambil mobil. Fuyan Cheng. Fuyan Cheng, bangun. Jangan nakut-nakuti aku. Fuyan Cheng. Sheng Mian. Ada APA, Sheng Mian. Sheng Mian. Apa yang terjadi di sana, Sheng Mian? Fuyan Cheng. Fuyan Cheng. Ah, Fuyan Cheng. Pak Fu, Tahan ya, sebentar lagi sampai. Fuyan Cheng. Sebentar lagi sampai. Fuyan Cheng. Pak Fu tahan ya. Cepetan. Jangan khawatir. Kamu sudah bangun? Kondisi kamu sekarang gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku sekarang cuma pusing dan pandangan kabur. Lemas, otot pegal, dan pikiran blur. Selain itu sih gak ada yang lain. Gak apa-apa, kata dokter juga gak bakal mati dalam waktu dekat. Iya, tanganku juga terluka, sakit banget. Harus ada yang nemenin terus. Aku telepon Ki Cheng sekarang. Gak usah. Dia cuti melahirkan. Istrinya. Kalau gitu aku telepon kakek. Kakek juga gak bisa. Kakek sudah tua, kalau kamu bilang dia pasti khawatir sama aku. Kalau gitu aku. Biarkan aku yang nemenin Pak Fu, kebetulan juga. Aku ada beberapa urusan bisnis yang mau konsultasi sama Pak Fu. Gak bisa. Urusan bisnis aku gak bisa tangani. Sekarang kepala pusing lemas. Proyek besar kayak gini gimana aku urus? Kalau gitu ikut aku pulang saja. Kamu memang baik banget sama aku. Aku merepotkan kamu. Kamu terluka karena aku harus merawatmu. Makanlah. Ada apa? Kamu menekan bagian itu. Bagian lain boleh terluka, tapi bagian ini benar-benar tidak boleh ada masalah. Ini menyangkut masa depan kita dan mimpi kakek. Fuyan Cheng.
Kamu bilang tidak apa-apa, tapi menurutku mulutmu yang paling keras. Belum tentu. Cepat makan. Kamu suapi aku. Baik, aku suapi kamu. Aku tidak mau makan ini. Lalu kamu mau makan apa? Kamu tahu. Sepertinya kamu tidak lapar, kamu tidak usah makan. Aku makan, aku makan, aku makan. Sudah, biar aku suapi kamu. Kamu bilang, apakah ini berkah dalam musibah? Diamlah. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. Sheng Mian. Sheng Mian, cepatlah. Bantu aku cepat. Tidak bisa, cepat. Ada apa? Aku mau ke kamar mandi. Pergilah. Sekarang kepalaku pusing, tidak bisa berdiri. Kalau begitu duduk saja. Kamu tadi menyuapiku terlalu banyak. Perutku sekarang sangat kembung, bantu aku dong. Sekarang kepalaku pusing dan tanganku lemas. Kamu kan sudah pernah melihat. Fuyang Cheng, kamu. Aku ke kamar mandi. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan mengintip. Siapa yang mau melihatmu? Sheng Mian, kamu tidur bersamaku di kamar saja. Aku takut aku butuh kamu di tengah malam. Temani aku ke kamar mandi. Sekarang kamu terluka butuh istirahat, malam ini kamu tidur di kamar. Aku tidur di sofa. Kalau ada apa-apa panggil aku saja. Aku bisa tidur nyenyak kalau kamu tidur bersamaku. Ini baik untuk penyembuhan luka. Jangan banyak alasan. Sekarang kamu harus istirahat yang baik. Kalau aku ketahuan kamu pindah diam-diam di tengah malam. Besok kamu pergi. Cepat tidur. Bangun, cepat tidur.
Aku kok tidur di sini? Kamu kemarin malam lari sendiri pulang. Lupa ya? Aku pasti kebanyakan tidur. Lupa kamu ada di sini. Kemarin malam pegang-pegang aku semalaman. Sudah lupa? Aku mau berangkat kerja. Kehilangan darah parah kalau tidak cepat ditransfusi. Mungkin ibu pun tidak bisa diselamatkan. Dokter, pasien mau sadar. Kondisi kamu sangat kritis sekarang. Di luar tidak ada keluarga yang menandatangani. Jika bisa, tolong cap jempol di surat persetujuan operasi. Kami akan proses khusus. Dokter, tolong. Selamatkan anak saya. Tenang, kami pasti akan berusaha maksimal. Anaknya selamat. Tenang, saya akan beri tahu keluarga kamu. Dokter, tolong rahasiakan. Sayang, Mama mau memaafkan Papa. Nanti kalau luka Papa sudah sembuh, Mama akan kasih tahu kalau kamu masih ada. Papa pasti sangat senang. Lagi pikir apa? Nggak apa-apa. Aku berangkat kerja dulu. Pak Fu, cari saya. Hari ini saya cari kamu hanya untuk satu hal. Tanda tangani ini. Mengapa aku harus tanda tangan ini? Karena beberapa hari lalu kamu hampir membunuh Sheng Mian. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Masih pura-pura ya? Perbaikan tembok luar Sheng. Biasanya dijadwalkan awal bulan. Kemarin dengar, adik kedua keluarga Sheng yang nagih ke properti. Memaksa cari tukang untuk perbaikan. Tapi kebetulan tas alatnya jatuh. Kamu bilang ini kebetulan, apa tidak terlalu banyak? Sekarang tukangnya ada di luar. Hari ini kalau kamu tidak membuat saya puas, dia akan langsung masuk dan membongkar kamu. Pak Fu. Kakak-kapar, Casey saya kesempatan lagi. Saya kemasukan Seaton. Saya cemburu pada kakak, waktu itu cuma mau menakut-nakuti dia. Saya tidak menyangka akan melukai kamu. Pak Fu, saya tidak berani lagi. Saya tidak mau masuk penjara. Kasih saya kesempatan lagi, saya masih adik kandung kakak. Sekarang asal kamu tanda tangan kontrak ini, urusan ini selesai. Tapi aku cuma punya saham segini. Lihat ada cara lain nggak? Sheng Wei Yuan, sejak kamu punya niat untuk menyakiti Sheng Mian,
Seharusnya kamu tahu akan ada hasil seperti ini. Tanda tangani, aku kasih kamu satu kesempatan. Masuk penjara. Atau serahkan semua saham ke Sheng Mian. Pilih sendiri. Ini laporan bisnis kuartal lalu, lihat dulu. Ada juga penyesuaian bisnis Sheng Group. Aku punya beberapa pandangan baru. Ada APA? Kamu. Fuyan Cheng nggak tahu? Dia tahu aku hamil. Tapi kemudian ada masalah, dia pikir anak kita nggak ada. Hal sebesar ini, kenapa nggak bilang ke dia? Sebelumnya terlalu banyak hal terjadi antara kita. Lagi pula, selalu ada yang mau berbuat jahat ke anak. Aku mau lindungi anak, jadi sembunyikan dari semua orang. Tapi, malam ini aku mau bilang ke dia. Ternyata, Wen Zhao sebenarnya aku. stop. Jangan kasih aku kartu orang baik. Aku tahu. Fuyan Cheng itu pria baik. Sebenarnya selama ini aku bisa lihat. Aku yang kalah. Aku nggak bisa sepertinya. Bisa berkorban segitu buat kamu. Dan jelas banget. Di hati kamu ada dia. Wen Zhao, Kenapa? Aku sekarang menikmati hidup single. Jangan lupa, aku sekarang lajang kelas kakap. Nggak boleh terlalu populer. Lagi pula, siapa yang mau kayak Fuyan Cheng? Terpaku di satu pohon. Sheng Mian. Kamu harus bahagia. kamu juga. Pulang kerja mau kemana? Perlu aku anterin? Nggak usah, aku mau cari Yan Cheng. Kasih dia kejutan. Ngerti, nggak boleh muncul ya. Sheng Mian, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Dok, kondisinya tidak terlalu baik. Denyut jantung bayi tidak stabil, saya sarankan kamu segera melakukan operasi aborsi. Jika ditunda, dampaknya akan sangat buruk untukmu. Dok, benar-benar tidak ada harapan sama sekali? Dari hasil pemeriksaan, Kemungkinan untuk mempertahankannya sangat kecil. kecuali nanti bayi menunjukkan gerakan yang jelas. Aku akan pertimbangkan dulu. Kamu baik-baik saja? Dokter bilang, mungkin anaknya tidak bisa diselamatkan. Hariska kita beri tahu Fuyan Cheng? Pikiranku sekarang sangat kacau. Aku akan bantu kamu istirahat dulu. Sheng Mian, Sheng Mian. Dokter. Saya keluarga Sheng Mian.
Sheng Mian kenapa? Ini surat pemberitahuan operasi aborsi Sheng Mian. Jika dia memutuskan hari ini, kita bisa langsung jadwalkan operasinya. Anak kita masih ada. Sheng Mian ingin menggugurkan anaknya. Halo Yan Cheng, Kamu sekarang di mana? aku di kantor. Kenapa kamu menipuku? Aku akan jelaskan di rumah. ITU Sheng Mian. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kamu diam-diam datang ke rumah sakit. Kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya terlalu lelah bekerja belakangan ini. Tubuhku agak tidak kuat. Datang ke rumah sakit untuk ambil obat. Ambil obat? Obat aborsi? Kamu diam-diam datang ke rumah sakit. Kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya terlalu lelah bekerja belakangan ini. Tubuhku agak tidak kuat. Datang ke rumah sakit untuk ambil obat. Ambil obat? Obat aborsi? Kamu sudah tahu? Aku pikir kita tidak akan saling menipu lagi. Ternyata hanya hayalanku sendiri. Yan Cheng. Aku sebenarnya berencana memberitahumu malam ini. Tapi dokter bilang, aku mungkin harus segera melakukan operasi aborsi. Sebelumnya karena urusan anak, di hadapanmu. Aku tidak pernah berani membicarakan tentang anak. Takut kamu sedih, jika hari ini aku tidak ada di rumah sakit. Apakah kamu diam-diam menggugurkan anak sendiri? Seolah tidak pernah terjadi apa-apa? Anak itu bukan hanya milikmu sendiri. Sebelum melakukan ini, apakah kamu pernah memikirkan aku? Apa artiku bagimu sebenarnya? Fuyan Cheng. Pada dasarnya, kamu tidak percaya padaku. Sheng Mian. Tapi aku benar-benar tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Aku trauma dengan kejadian Pani dan Liang Hanqing sebelumnya. Aku benar-benar trauma. Sheng Mian. Aku hanya ingin mendengar kebenaran darimu. Bisakah kamu jujur padaku? Baik. Kita cerai saja. Fuyan Cheng. Tolong aku.
Kamu tahu siapa aku? Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku. Fuyan Cheng. Aku takut kamu tidak menyukaiku, jadi kamu mengujiku seperti ini. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya... Diamlah. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. Makan. Kamu sangat ingin menikah denganku? Siapa bilang aku ingin menikah denganmu? Setelah malam ini, kita tidak saling berhutang. Aku sudah mentransfer semua hartaku. Tanpa syarat kepada Sheng Mian. Apapun status pernikahan kita di masa depan, Sheng Mian akan mampu melindungi keluarga Sheng. Begitu aku memutuskan. Aku tidak akan melepaskannya. Nyawaku pun bisa kuberikan untukmu. Fuyan Cheng. Kita akhirnya sampai pada tahap perceraian. Nona Sheng, Pak Fu bilang dia tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Dia memintaku menyiapkan perjanjian cerai baru. Setelah Anda menandatanganinya, Anda bisa pergi. Fuyan Cheng benar-benar tidak ingin bertemu denganku? Mungkin Pak Fu sedang sibuk dengan urusan lain yang lebih penting. Baik. Sheng Mian ingin bercerai denganku? Tidak akan pernah. Nyonya, silakan lewat sini. Sheng Mian. Wen Shou. Sudah kubilang ke Fuyan Cheng. Dia tahu dia salah paham padamu, aku juga sudah memarahinya untukmu. Pergi kejar kebahagiaanmu. Sheng Mian, dulu semua salahku. Membuatmu dan Yan Cheng melewatkan begitu banyak hal. Kedepannya aku akan menebusnya dengan baik. Bibi baik, Anda ini. Kenapa masih panggil Bibi? Harusnya panggil Mama dong. Nanti dulu, pergilah. Kakek. Sudah kuduga, pandanganku. Pasti tidak salah. Kalian berdua, didik Durkin untuk bersama. Mian. Kakek doakan kamu bahagia. Terima kasih kakek. Sheng Mian. Kamu dan Pak Fu, perjalanan cinta kalian. Aku sangat tidak mudah, nanti kalian nikah. Aku harus duduk di meja utama. Ayo. Terima kasih.
Sheng Mian. Sebelum bertemu denganmu, aku adalah orang yang selalu tenang dan rasional. Tidak ada yang bisa mengganggu perasaanku. Dan tidak ada yang bisa mengubah pikiranku. Sampai bertemu denganmu, aku baru mengerti dan merasakan. Mencintai seseorang adalah memikirkannya setiap saat. Ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untuknya. Dan ingin memilikinya dengan segala cara. Mungkin ini ujian dari Tuhan untuk kami. Menimbulkan kesalahpahaman berulang kali. Tapi justru dalam kesalahpahaman ini, aku jatuh cinta pada versi lain darimu. Kupikir bayi kita juga bisa merasakan cinta kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sheng Mian. Di sisa hidupku, aku hanya ingin terus bersamamu. Sheng Mian. Maukah kamu menemaniku seumur hidup? Aku mau. Ada apa? Bayinya menegangku.